الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya bulan mulia bernama Ramadan telah tiba. Kita dengan semua dosa dan maksiat yang bertaburan dalam catatan perjalanan hidup kita ternyata masih dipilih dan diperkenankan oleh Allah Ta'ala untuk memasuki bulan mulia ini. Betapa besarnya kasih sayang Allah untuk kita. Dengan semua kelalaian kita padanya, Dia masih memberikan kesempatan sekali lagi untuk kita demi memperbaiki sisa perjalanan hidup kita, demi memperbaiki tatanan amal yang kelak akan kita bawa pulang menuju kehidupan akhirat. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam suasana Ramadan yang syahdu ini, di tengah kebahagiaan kita atas masih terpilihnya kita memasuki Ramadan tahun ini, marilah sejenak kita mengingat dan menyadarkan diri kita bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, sejak tanggal 7 Oktober 2023 silam, telah berlalu lebih dari 150 hari atau lebih dari 5 bulan lamanya di sebuah belahan bumi bernama Gaza, dan sebuah pembantaian paling kejam dalam sejarah dunia modern dilakukan oleh penjajah Zionis Yahudi dengan dukungan penuh Amerika Serikat. Dalam kurun waktu 5 bulan terakhir ini, penjajah Zionis telah melakukan lebih dari 2.438 aksi pembantaian lewat darat maupun udara. Jumlah saudara-saudara kita yang gugur dan hilang akibat pembantaian itu mencapai lebih dari 35.176 orang. Setidaknya 12.300 diantaranya adalah anak-anak dan lebih dari 8.400 perempuan. Selebihnya yang masih bertahan hidup, mereka bertahan hidup dengan segala keterbatasan yang sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Setidaknya lebih dari 67.784 orang terluka, 11.000 orang diantaranya sangat membutuhkan evakuasi keluar Gaza untuk pengobatan. Lebih dari 700.000 saudara-saudara kita di sana terkena penyakit menular akibat kondisi pengungsian yang buruk, dan lebih dari 60.000 wanita hamil terancam bahaya akibat sangat tidak memadainya fasilitas kesehatan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seperti itulah Ramadan di Gaza tahun ini. Ramadan tanpa rasa aman karena hidup dalam ancaman bom dan kejahatan perang. Ramadan tanpa atap rumah berteduh lantaran luluh lantak akibat kekejaman Zionis. Ramadan tanpa tahu besok harus makan sahur dengan apa, apalagi berpikir akan berbuka dengan apa. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 2.000 tenaga medis di Gaza tidak punya apa-apa untuk berbuka puasa di hari pertama bulan Ramadan. Allahul musta'an. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tragedi Gaza, tragedi Palestina sesungguhnya tidak hanya menjadi ujian bagi saudara-saudara kita di sana yang merasakan pahit getirnya secara langsung di bumi Gaza. Tragedi Gaza juga menjadi ujian bagi kita
kaum muslimin yang berada jauh dari titik terjadinya tragedi itu. Ya, ini adalah ujian kesadaran keimanan kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai seorang mukmin. Ketika Allah Ta'ala memanggil kita untuk menunaikan kewajiban berpuasa, Allah Ta'ala memanggil kita dengan seruan kesadaran bernama iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Hanya orang-orang beriman yang layak menerima seruan kemuliaan ini. Orang-orang yang terikat dalam ikatan indah bernama iman. Kesadaran keimanan inilah yang akan terus diuji dan diuji oleh Allah Ta'ala dalam beragam bentuk ujian, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Dan hari ini keimanan kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan tragedi Gaza. Allah Ta'ala menguji kita, apakah simpul keimanan itu masih hadir dalam jiwa kita, menyaksikan derita yang dialami oleh saudara-saudara kita kaum mukminin di Gaza. Allah Ta'ala sedang menguji kita, apakah kita masih ingat pesan agungnya, innamal mu'minuna ikhwan. Hanya saja orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Al-Hujurat ayat 10. Allah Ta'ala menguji kita, apakah pada setiap suap cemilan nikmat saat berbuka kita masih berpikir untuk menyisihkan sedikit rezeki titipan Allah untuk mereka di Gaza. Allah Ta'ala menguji kita, apakah pada setiap tegukan minuman dingin atau hangat yang membasahi tenggorokan kita masih sadar untuk memberikan sumbangsi, menghadirkan air bersih untuk mereka di Gaza. Allah Ta'ala menguji kita, apakah pada setiap sujud yang khusyuk dalam ruang-ruang masjid kita yang dihembusi pendingin ruangan yang sejuk, kita masih sadar untuk tidak putus-putusnya melafalkan doa untuk mereka di Gaza. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam usaha kita untuk menggugah kesadaran imaniah itu di hari-hari Ramadan yang mulia ini, marilah merenungkan pesan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis qudsinya, di mana beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan berkata pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku telah sakit, tapi engkau tak datang menjengukku. Manusia itu pun bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku menjengukmu, sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan jatuh sakit, tapi engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau menjenguknya, niscaya engkau akan dapati aku di sisinya? Wahai anak Adam, aku telah meminta makan padamu, tapi engkau tidak memberiku makan. Manusia itu pun bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberimu makan, sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan telah meminta makan padamu, tapi engkau tidak memberinya? Tahukah engkau, jika engkau memberinya makan, niscaya engkau akan mendapati pahala memberi makan itu di sisiku. Wahai anak Adam, aku telah meminta minum padamu, tapi engkau tak memberiku minum. Manusia itu pun bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberimu minum,
sementara Engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah pun menjawab, hambaku si fulan telah meminta minum padamu, tapi engkau tak memberinya minum. Tahukah engkau, jika engkau memberinya minum, niscaya engkau akan mendapati pahala memberi minum itu di sisiku. Hadis riwayat Muslim. Maka renungkanlah kedalaman pesan kenabian ini. Bisa jadi hamba yang akan ditanya dan digugat oleh Allah Ta'ala kelak pada hari kiamat dalam hadis itu adalah kita semua. Apa yang telah kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Gaza selama lebih dari 150 hari terakhir ini? Apakah kita sudah memberikan perhatian kepada mereka yang didera sakit tak henti-hentinya di sana? Apakah kita sudah memberikan sedikit sumbangsi atas rasa lapar yang mendera mereka berbulan-bulan lamanya? Apakah kita sudah bergerak untuk sekedar mengalirkan setetes air untuk menghapus dahaga mereka di Gaza? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus menjadi ingatan dan kesadaran keimanan kita di sepanjang hari-hari Ramadan. Yakinlah, Ramadan kali ini akan jauh lebih indah, jauh lebih berarti, jauh lebih membahagiakan kita semua saat kita berusaha melakukan aksi nyata sekecil dan sesederhana apapun untuk Gaza, untuk setiap hamba Allah yang hidup dalam derita, mempertahankan agama dan tanah air kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa kitabi wa sunnati wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ilmi wal hikmah. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.